Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan, suku, ras, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Dalam mempelajari tingkah laku masyarakat Indonesia yang beragam, diperlukan sebuah ilmu, yakni ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi ini memiliki banyak turunan, di antaranya sosiologi agama. Sosiologi agama merupakan ilmu yang mempelajari mengenai fenomena agama menggunakan perspektif, pendekatan, dan kerangka jelas sosiologis. Sosiologi agama ini tidak berusaha membuktikan kebenaran keberadaan Tuhan, tetapi memahami keberadaannya. Objek material meliputi manusia sebagai makhluk sosial, bagian dari masyarakat, dan agama merupakan bagian dari salah satu unsur penting dalam membentuk realitas sosial. Agama adalah seperangkat nilai dan norma yang tersusun dalam sebuah sistem kepercayaan yang mengatur bagaimana cara manusia berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan sesamanya. Menurut Johnston, agama adalah sistem kepercayaan atau keyakinan dan praktek sebagai sarana bagi sekelompok orang untuk menafsirkan dan menanggapi apa yang mereka rasakan sebagai penanda adi kodrati, supranatural, dan kudus. Sementara itu, menurut Emil Durkheim, agama adalah sistem simbol-simbol agama yang melaluinya masyarakat menjadi sadar atas dirinya. Menurutnya, agama dalam suatu masyarakat merupakan masyarakat yang non-modern adalah suatu nurani kolektif yang serba meliputi. Agama sebagai lembaga sosial pada dasarnya merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Nah, salah satu sendi dari kehidupan sosial manusia yang turut serta diatur oleh agama adalah kehidupan ekonomi masyarakat. Ekonomi sendiri merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya yang menyangkut usaha pembuatan keputusan, pelaksanaan, dan pengalokasian sumber daya yang ada. Agama ini menetapkan tindakan-tindakan ekonomi apa saja yang boleh dilakukan dan tindakan-tindakan ekonomi yang tidak boleh dilakukan oleh para penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan lain dari para tokoh mengenai agama dan ekonomi juga dijelaskan oleh Karl Marx. Ia melihat bahwa agama dijadikan sebagai alat eksploitasi yang dilakukan oleh para kapitalis kepada kaum proletar. Agama memberikan kesadaran palsu bagi para penganutnya, sehingga terlelap dalam harapan-harapan palsu di kehidupan nanti. Max Weber juga menjelaskan bahwa ia melihat agama sebagai kekuatan dinamis yang mana doktrin yang terkandung dalam agama akan menentukan aktivitas dan kekuatan ekonomi pada penganutnya. Selain itu, Karl Polanyi menjelaskan bahwa ia melihat agama sebagai salah satu institusi sosial yang mempunyai keterlekatan dengan ekonomi. Khususnya dalam masyarakat praindustri, aktivitas ekonominya didasarkan atas keterlekatannya dengan agama. Dalam prakteknya, agama ini sering dijadikan sebagai lahan untuk mencari perekonomian. Pernyataan ini bukan berarti agama dijadikan sebagai barang yang dapat diperjualbelikan.
Tetapi dari agama inilah beberapa masyarakat mendapatkan tambahan perekonomian. Contohnya saja masyarakat Hindu yang ada di Jawa. Meskipun penganut Hindu di Jawa tidak sebanyak yang ada di Bali, tetapi masyarakatnya tetap rukun. Dilihat dari ketika umat Hindu di Jawa merayakan upacara agama dalam skala besar, seperti upacara Tawir Agung Kesanga dengan pawai ogoh-ogoh, di mana dari adanya upacara tersebut dan juga pawai yang menarik masyarakat khususnya di luar Hindu berbondong-bondong melihat upacara Tawir Agung Kasanga serta pawai ogoh-ogoh. Dari hal inilah banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya serta mendapatkan tambahan penghasilan dari kegiatan keagamaan tersebut. Selain itu, tempat ibadah juga bisa dijadikan objek wisata seperti Pura Besakih, Pura Ulun Watu Bedugul, Tanah Lot, dan lain sebagainya. Di sini bukan berarti tempat ibadah tersebut dijadikan sebagai objek wisata, tetapi tempat di sekitar tempat ibadah tersebutlah yang menjadi tempat terjadinya proses transaksi jual beli. Seperti Danau Bedugul yang terdapat pura dan tempat-tempat di sekeliling pura itulah yang dijadikan sebagai tempat wisata. Itulah sedikit penjelasan mengenai sosiologi agama dan hubungannya dengan ekonomi yang ada di Bali dan di Jawa khususnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.